Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membuat sebuah materi perkuliahan, karena sebelumnya dua pertemuan saya tidak membuat video karena saya dalam keadaan kurang sehat, dan alhamdulillah saat ini saya udah agak sedikit fit ya. Jadi beberapa minggu yang lalu itu saya terkena COVID-19, penyakit yang sangat ditakuti oleh beberapa orang, tapi insya Allah jika imun tubuh kita bagus, kemudian suplemen makanan dan vitamin yang kita konsumsi itu juga baik dan bagus, insya Allah kita bisa melewati wabah COVID-19 ini ya, kira-kira begitu. Nah, beberapa materi itu sudah saya tugaskan. Kemudian sekarang ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Etika dan Jasa Informasi. Etika dan Jasa Informasi. Sebelum kita mempelajari etika jasa informasi, yang kita ketahui itu adalah etika komputer dulu. Ya, di etika komputer ini kita mengetahui bahwasanya analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Jadi itulah dia etika komputer. Ya, saya ulangi lagi, etika komputer itu adalah analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Ya. Nah, terdiri dari dua aktivitas utama yang menjadi tanggung jawab CIO, ya, Chief Information Officer. Ya, kita lihat yang pertama itu tanggung jawab dari CIO dalam aktivitas utamanya adalah yang pertama, waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Kemudian memformulasikan kebijakan agar teknologi dimanfaatkan secara tepat. Nah, ini dia ya. Jadi dua itu yang perlu kita ketahui. Dia itu harus waspada, betul. Ya. Kemudian misalnya sekarang kan pengaruh teknologi itu sangat banyak sekali ya. Ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Nah, di situ seorang CIO harus mengetahui ya secara sadar. Kemudian mereka itu memformulasikan kebijakan agar teknologi dimanfaatkan secara tepat, sehingga kita membuat sebuah rules dan regulasi yang tepat untuk digunakan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi. Ya. Oke, berikutnya adalah alasan pentingnya etika komputer. Nah, alasan pentingnya etika komputer ini adalah kelenturan logika. Ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah transformasi. Komputer dapat mempengaruhi dan mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah kasat mata. Semua operasi yang dilakukan oleh komputer dapat disembunyikan dari penggunanya. Misalnya source code itu kan pengguna tidak semuanya itu yang mengetahui gitu ya. Kemudian perhitungan, formula rumus-rumus dalam pemrograman itu masyarakat atau user tidak seluruhnya mengetahui. Kemudian penyalahgunaan. Nah, beberapa penyalahgunaan itu tidak semua harus diketahui oleh user ataupun masyarakat. Nah, jadi kalau di sini etika komputer itu sangat mempengaruhi. Makanya seorang programmer harus memiliki etika seorang programmer. Ya, kalau nggak ada etikanya bisa jadi program itu dia buat banyak bugs-nya atau banyak kelemahan-kelemahannya, kemudian perhitungannya banyak terjadi nanti miss data atau redundancy data, dan juga banyak sekali itu ya programmer menyalahgunakan programnya untuk
kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Kemudian berikutnya adalah hak sosial dan komputer. Hak sosial dan komputer ini adalah hak atas komputer. Banyaknya manfaat yang diberikan komputer membuat masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan akses komputer. Kemudian hak atas keahlian komputer, bahwa di awal kemunculannya komputer ditakutkan akan membawa dampak PHK atau pemecatan atau pemutusan hubungan kerja, tetapi ternyata mampu membawa peluang kerja. Ya, ini terbukti peralihan antara revolusi industri 2.0 ke 3.0, banyak kecemasan masyarakat akan terjadinya pemecatan massal. Tetapi dengan adanya revolusi industri 4.0 memungkinkan masyarakat mendapatkan peluang kerja. Ya, nah ini yang harus disikapi oleh masyarakat. Ya, kalau misalnya mereka tidak sadar dengan teknologi atau gagap dengan teknologi, ya bisa jadi teknologi menggantikan semuanya pekerjaan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah hak atas spesialis komputer, seperti halnya dokter, pengacara dan bidang keahliannya. Makanya hak sosial dan komputer ini sangat penting. Kemudian yang keempat adalah hak atas pengambilan keputusan komputer. Jika membawa dampak negatif, masyarakat dapat memberikan kontrol terhadap pemakaian komputer. Berikutnya adalah hak atas informasi. Hak atas informasi ini lebih sesuai dengan PADA, ya, yang dikenal dengan privacy, accuracy, property, accessibility. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya hak asasi masyarakat berkaitan dengan informasi itu adalah yang pertama adalah privacy, ya, kemudian akurasi, keakuratan, kemudian property atau kepemilikan, dan terakhir itu accessibility atau akses yang akan didapatkan. Baik, kita jelaskan sedikit. Privacy. Privacy adalah tuntutan seseorang untuk tidak dicampuri, diawasi, atau diganggu oleh orang lain atau organisasi, bahkan oleh negara. Negara pun tidak bisa mencampuri privasi seseorang. Makanya itu adalah hak dari manusia tersebut, hak atas tidak bisa dicampuri, diawasi, atau diganggu oleh orang lain. Kemudian mengacu pada Fair Information Practice Principle yang dibuat pada tahun 1973 oleh Komite Penasihat Pemerintah Federal yang terdiri dari Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Sosial. Jadi banyak departemen-departemen, baik itu di luar negeri maupun departemen yang ada di Indonesia, itu semuanya mengacu pada Fair Information Practice Principle. Masing-masing departemen itu memiliki prinsip-prinsip hak informasi yang dimiliki. Artinya masing-masing dari departemen memiliki kerahasiaannya masing-masing. Yang saya cari ini adalah tentang 4 hak asasi masyarakat ini adalah teorinya si Mason pada tahun 86. Sedangkan privacy saya ambil dari Fair Information Practice tahun 1973 dan sampai saat ini masih itu yang dipakai. Baik, kemudian prinsip-prinsip dari FIP ini adalah yang pertama itu sekyoyanya tidak ada sistem-sistem pencatatan pribadi yang keberadaannya dirahasiakan. Kemudian individual mempunyai hak akses, inspeksi, kaji ulang, merubah terhadap sistem-sistem yang berisi informasi tentangnya. Tidak diizinkan penggunaan informasi pribadi untuk keperluan di luar kepentingan pengumpulan tanpa izin. Kemudian manajer dari sistem bertanggung jawab dan dapat diminta berpertanggungjawabannya untuk kerugian yang disebabkan oleh kelemahan sistem. Nah, maksudnya begini, kalau misalnya ada kelemahan beberapa sistem, itu tidak di-judge atau dituntut kepada programmernya saja, tapi manajer yang mengatur sistem, yang memiliki responsibility terhadap sistem itu, itulah dia yang bertanggung jawab. Kemudian pemerintah juga berhak mengintervensi hubungan informasi dari pihak-pihak swasta. Ini penting. Kalau di Indonesia itu kita pakai Departemen Kominfo,
ya. Oke, berikutnya akurasi. Akurasi itu memiliki sebuah arti komputer dipercaya mampu memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan sistem non-komputer. Jadi cara kerja yang sifatnya tradisional sekarang diganti dengan cara yang moderat atau yang modern. Nah, dengan kedatangan dari teknologi komputer ini dipercaya bahwasanya mampu memberikan keakuratan yang lebih baik itu dalam pengiriman data, pengolahan data, dan juga pengambilan keputusan atas data dan informasi yang dilaksanakan. Kemudian dalam banyaknya kasus ditemukan, misalnya ini ya ditemukannya bug, kemudian kesengajaan untuk memunculkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Ini kalau hacker udah tahu ini ya, jadi dibikin bug, kemudian diganggu itu komputer, kemudian sistem maintenance lagi, kemudian update lagi, atau kita menawarkan jasa-jasa untuk perbaikan dari komputer. Kemudian adanya kemunculan kesengajaan, misalnya banyak itu aplikasi-aplikasi yang freeware itu menjenuhkan user, meskipun usernya itu perlu. Contohnya misalnya kita mau mengunduhi sebuah aplikasi, tapi iklannya sangat banyak sekali. Ya, iklannya kayak spam itu, banyak sekali muncul, sehingga tidak memudahkan user dalam memperoleh informasinya. Ya, itu bisa kalian lihat misalnya kalau kalian download aplikasi atau ngambil beberapa file kuliah. Nah, itu banyak sekali yang dimanfaatkan gitu ya. Jadi ini kesengajaan, dan itu saya rasa itu sangat tidak bagus dalam penyampaian informasi. Kemudian properti atau kepemilikan. Nah, berkaitan dengan hak atas kepemilikan intelektual. Ya, setiap yang dibutuhkan itu ada kepemilikan intelektualnya. Kalau di Indonesia pembahasannya itu ada nanti pada hak atas kekayaan intelektual. Jadi ada hak patennya, hakinya, ya. Oke, berikutnya hak atas akses. Nah, hak atas akses ini, data dan informasi disajikan dalam sebuah struktur database. Diatur dengan hak akses tertentu, menjadi masalah jika akses terbatasi yang sebenarnya konsumsi publik. Hanya karena tersedianya tools untuk mengatur akses terhadap data. Nah ya, jadi hak atas akses ini juga sangat penting. Berikutnya adalah kontrak sosial jasa informasi. Dalam kontrak sosial jasa informasi diperlukan untuk menjaga agar komputer dimanfaatkan untuk kebaikan sosial. Ya, makanya komputer itu lebih banyak pada social computingnya gitu ya. Nah, yang menyatakan bahwa komputer tidak akan digunakan dengan sengaja untuk mengganggu privasi seseorang. Nah, ini ada kontrak jasa informasinya. Jika ini disalahgunakan, maka akan ada undang-undang yang mengaturnya sehingga seseorang itu menyalahi, bisa jadi aplikasi yang mereka kembangkan itu di-ban atau aplikasinya itu diblokir. Ya, seperti banyak sekarang ya, banyak aplikasi yang kadang-kadang kita lihat ada beberapa isu-isu gitu. Aplikasi kemarin Face App gitu ya, begitu orang udah fotoin wajahnya kemudian disimpan ke database Face App sehingga banyak orang lari, kemudian dipertanyakan lagi gitu. Kemudian contohnya lagi aplikasi Zoom dulu ya, aplikasi Zoom itu ditakutkan juga begitu orang mengakses aplikasi Zoom kemudian data-data pribadinya atau privasi dari komputernya itu dibobol. Nah, itu harus ditelaah dan dianalisis oleh pakar-pakar teknologi apakah benar atau tidak. Nah, tapi secara tidak sengaja sebenarnya enggak juga. Tapi saya lebih cemaskan itu
Kalau menurut saya itu Microsoft sama Google. Ya, karena secara nggak langsung kalian memberikan informasinya secara gratis, kemudian dianalisa oleh teknologi artificial intelligence, sehingga Google itu tahu segalanya apa yang kita inginkan dan apa yang kita rasakan. Nah itu, tapi ini hanya sekedar opini saya gitu ya, ketika saya melihat sebuah teknologi. Kemudian kontrak jasa informasi menyatakan juga adanya kepastian dari akurasi perhitungan yang ada. Dia harus pasti-pasti, ya, algoritmanya jelas, nggak berubah-ubah kecuali ada ketentuan-ketentuan yang diberikan atau sosialisasi yang diberitahukan sebelumnya. Kemudian copyright atau hak intelektual akan dilindungi, ya, akan dilindungi. Kemudian komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi. Ini kontrak jasa. Kemudian berikutnya kita membahas tentang kode kepemilikan jasa informasi. Kode kepemilikan jasa informasi terkait dengan kewajiban karyawan. Nah, suatu saat teman-teman kuliah jika ingin bekerja sebagai profesional ataupun sebagai karyawan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, ya. Siapa tahu nanti bisa jadi seorang programmer atau praktisi dari IT, ya, ataupun nanti menjadi guru teknologi informasi. Nah, ini hal-hal yang harus diketahui. Yang pertama itu adalah melakukan kegiatan tanpa kecurangan. Artinya jujur, ya, jujur dalam melakukan pekerjaan, dan semua karyawan dituntut untuk jujur dalam bekerja. Kemudian menghindari segala tindakan yang mengkompromikan integritas mereka. Misalnya pemalsuan dokumen. Misalnya nanti teman-teman kuliah kan mau kerja misalnya di kantor camat. Di kantor camat kemudian ada yang orang mengurus KTP. Mengurus KTP, datanya dipalsukan. Ya, saya mau ngurus KTP karena saya mau beli mobil mewah di daerah itu. Kemudian datanya dimanipulasi, kemudian dipalsukan berkas-berkasnya. Itu sangat tidak boleh. Kemudian memodifikasi program. Nah, seolah-olah program itu adalah miliknya atau mengacak-acak program yang ada di kantoran. Nah, dan lain-lain gitu ya. Jadi harus kita hindari. Kemudian berikutnya, kalau kita menjadi profesional atau sebagai karyawan nantinya, menghindari segala tindakan yang membahayakan. Setelah itu bekerja dalam kondisi sehat dan sadar. Ya, kalau udah sedikit gila, nah itu ke rumah dulu, ya, tidur dulu, ya, kalau punya ide-ide yang gila, pulang dulu, kemudian baru diaktualisasikan dalam kehidupannya dan kehidupannya berorganisasi. Kemudian berinteraksi dengan baik terhadap klien. Nah, ini sangat penting kalau sebagai profesional atau kita nanti sebagai guru PTI, berinteraksi dengan baik terhadap klien. Itu yang menyatakan kita itu profesional, ya, sesuai dengan etika seorang profesional di bidang teknologi informasi. Ya, misalnya jika kita mau mendesain sebuah sistem, kita kan harus tahu apa yang diinginkan oleh seorang klien. Contohnya aja misalnya desain web. Desain web kita cenderung menggunakan warnanya warna hitam. Tapi tahu-taunya klien kita itu nggak suka warna hitam. Misalnya mereka itu suka warna pink. Dan kita tidak bisa dan kita tidak bisa memaksakan bahwasanya desain atau karakter dari desain kita itu menunjukkan hitamnya. Nah, disitulah pentingnya sebuah interaksi, ya, dicari win-win solution. Kemudian menjaga kerahasiaan data, sangat penting. Data udah dibutuhkan, ya, misalnya database nilai-nilai nanti yang ada di sekolah, ya, itu harus dirahasiakan, jangan dibocorkan. Kemudian melakukan praktek bisnis yang benar dan legal. Ini yang paling banyak itu menjaga kerahasiaan data ini, yang banyak disalahgunakan oleh
profesional di bidang IT ataupun nanti guru di teknologi informasi. Ya, bisa jadi ada yang jual beli nilai, kemudian ketika akan mengadakan ujian akhir nasional itu datanya dibocorkan sebelum siswanya ikut ujian. Itu adalah tindakan yang sangat tidak benar. Berikutnya, hal-hal yang mempengaruhi aktivitas kita sebagai seorang karyawan, sebagai profesional, dan juga sebagai guru di bidang teknologi informasi. Yang pertama itu budaya etika organisasi, tekanan sosial, hukum, tekanan pribadi, dan kode etik profesi. Ya, materi ini akan kita bahas pada minggu berikutnya. Jadi saya harap mahasiswa memahami beberapa materi ini dan dibuat resumenya dan dikumpul di Google Classroom. Ya, demikian saja materi kita pada kali ini. Saya mohon maaf dalam pengucapan ada yang tidak bisa dipahami atau banyak pengulangan. Ya, pada akhirnya saya tutup perkuliahan kita pada kali ini secara online. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam.